Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, NPM 227555153, kelas 4E, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi panen kelapa sawit. Kita ke definisi panen. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Jadi, jika perawatannya itu baik, maka umur panen sawit itu bisa lebih cepat dan sesuai dengan jenis bibitnya yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikit kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menurun, buah akan segera membusuk. Di sini dapat diambil berarti jika kita ingin memanen buah sawit, itu berarti harus sesuai dengan ketentuan gitu, kayak tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, agar kita mendapatkan buah sawit yang benar-benar kualitasnya bagus. Sistem panen, standar panen yang digunakan di antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Ya, mungkin standar panen di setiap perusahaan itu berbeda. Contohnya di perusahaan A itu dia harus umurnya 6 bulan, sedangkan yang di perusahaan satunya mungkin cuma 2 sampai 3 bulan udah bisa dipanen. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Berarti tanda buah sawit sudah bisa dipanen yaitu sudah memiliki 5 brondolan di piringan. Itu berarti buah pohon kelapa sawit itu sudah bisa dipanen. Yang ketiga itu pelepah dan terus dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Selanjutnya itu TBS, tandan buah segarnya, dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Selanjutnya itu prosedur pemanenan. Prosedur pemanenan yaitu yang pertama perontokan, kedua pengangkutan, ketiga penggilingan, ketiga ekstraksi, dan selanjutnya pemurnian. Identifikasi biaya panen. Biaya panen itu pasti ada yang dikeluarkan untuk panen itu. Yang pertama itu biaya tenaga kerja, ya untuk membayar karyawan atau buruh-buruh. Yang kedua yaitu biaya transportasi. Yang ketiga biaya perlengkapan panen, entah apa yang mau dibeli kan, biaya peralatan dan biaya perawatan tanaman menghasilkan. Akuntansi panen. Semua biaya terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Contoh jurnalnya itu aset biologis TBS pada keuntungan penilaian wajar TBS. Yang kedua, persediaan TBS pada aset biologis TBS. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang akuntansi produksi kelapa sawit. Di sini terdapat alur proses pengolahan kelapa sawit dari penerimaan tandan buah segar, proses sterilisasi, mesin bantingan, yang semuanya itu dipisahkan antara tandan gosong dan buah sawit sehingga menjadi dapat digunakan untuk menjadi bahan bakar boiler. Selanjutnya alur proses pembuatan minyak goreng. Yang pertama ya sama seperti tadi, penerimaan TBS, proses sterilisasi, mesin bantingan ya dipisahkan antara buah sawit dan tandannya, sehingga buah sawit itu jika sudah dipisahkan buah sawit lalu ke proses pengempresan jadi buih sawit, serat, dan CPO kotor, terus pemecah biji, hidroklon, sehingga dapat digunakan untuk menjadi minyak sayur.
atau minyak goreng. Akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit itu dibuat bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses diklasifikasikan menjadi 4, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong, dan BOP. Di dalam lingkungan, sistem informasi akuntansi serba terkomputerisasi, serta sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Diklasifikasikan jadi BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS, yang kedua itu BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank, BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, BDP BOP pada persediaan OP atau DLL. Jurnal proses produksi yaitu pengakuan persediaan barang jadi. Yang pertama yaitu persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Sedangkan untuk pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun yaitu persediaan barang dalam proses, pada biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Jurnal penjualan barang jadi yaitu bank pada piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Baiklah teman-teman, itu tadi materi yang saya sampaikan tentang akuntansi panen kelapa sawit dan akuntansi produksi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.